Ketika aplikasi Shopee, yaitu Shopee Paylater ataupun S-Pinjam, itu membawa kasus gagal bayar atau telat bayar nasabah ke jalur hukum, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dan bagaimana cara serta solusi galbay di Shopee Paylater dan juga S-Pinjam? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar dan juga telat bayar di aplikasi pinjaman online. Ya, teman-teman, semoga teman-teman sehat-sehat selalu diberikan berkah dan rezeki yang melimpah serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, dan kita semua bisa melalui segala permasalahan hutang pinjaman online seperti ini. Oke. Saya tahu banyak banget nasabah-nasabah Shopee Paylater ataupun S-Pinjam di luar sana yang telat bayar dan gagal bayar. Saya tahu di antara mereka pun banyak yang bahkan melakukan tindakan-tindakan di luar batas dan seterusnya hanya karena takut bermasalah dengan aplikasi Shopee. Terutama untuk DC lapangan ya. Meskipun ya kita semua tahu lah DC lapangan Shopee Paylater S-Pinjam itu nggak sebanyak pinjol-pinjol yang lain. Dan mungkin hanya banyak tersebar di area Jabodetabek saja yang banyak. Nah, masalah hukum ini apalagi? Harusnya teman-teman jauh-jauh lebih nggak peduli ya, jauh-jauh lebih tenang. Kenapa? Karena masalah hukum Shopee Paylater dan S-Pinjam itu bukan sesuatu yang menakutkan. Mungkin kalian akan mendapatkan surat edaran atau surat penagihan atau somasi bahkan secara hukum dan legal resmi, tapi teman-teman tetap tidak perlu khawatir, karena sampai detik ini jarang banget saya dengar Shopee beneran membawa ini ke kasus perdata dan menuntut nasabah gagal bayar itu secara resmi ke pengadilan negeri. Nggak mungkin dan nggak ada. Mereka bisa, tapi apakah mereka mau melakukannya? Jawabannya enggak. Mereka hanya memperbanyak somasi, memperbanyak peringatan, memperbanyak tekanan-tekanan gitu ya agar teman-teman bisa membayar, tapi realitanya jarang yang sampai benar-benar membawa ke pengadilan. Kalaupun ada, itu mungkin 1 banding jutaan ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu panik, nggak perlu pusing, karena sebenarnya hal-hal seperti ini tuh udah terjadi lama, bahkan di aplikasi-aplikasi paylater dan pinjol lainnya. Ya, ancaman somasi, ancaman sidang, ancaman penjara, ancaman panggilan surat persidangan atau surat panggilan dari pengadilan itu udah banyak sekali terjadi, mungkin bisa dari sejak tahun 2021, 2022. Kalau 2020 belum, karena 2020 tuh pinjol mulai naik-naiknya tuh, mulai banyak banget orang-orang yang minjol. Nah, mulai galbay lamanya itu kan di sekitar tahun 2021 akhir, 2022 awal itu udah mulai. Nah, ancaman-ancaman bawa ke jalur hukum, pengadilan, dan lain sebagainya itu udah ada dari dulu. Tapi ini sengaja beritanya dimanfaatkan untuk dibesar-besarkan agar mungkin teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi-aplikasi paylater seperti ini bisa ketakutan dan juga ya hidup kalian resah. Karena memang itulah tujuannya. Sehingga teman-teman kalau ketakutan, kalau resah, gak jauh-jauh pasti teman-teman akan mencari dana talangan, mencari hutangan sana-sini, dan ujung-ujungnya apa? Ujungnya teman-teman pasti akan ya minjem sana buat bayar sini, pinjam sana lagi buat bayar sini lagi. Udah, utangnya makin numpuk dan gak ada habis-habisnya. Sekali lagi, biar teman-teman tidak gampang dihasut, tidak gampang digiring opini serta pemikirannya, teman-teman bacalah aturan OJK. Bacalah surat edaran OJK. Minimal surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 itu bisa di-download di Google, ketik aja, itu udah pasti langsung paling atas dan kalian bisa baca. Setelah baca itu harusnya teman-teman gak gampang lagi dan gak mudah lagi ditipu oleh orang lain. Dan satu hal lagi yang pengen saya sampaikan juga, teruslah berdoa, teruslah beribadah. Saya yakin dengan banyaknya berdoa pasti akan ada jalan keluar, hati kalian akan tenang, dan tentunya teman-teman juga lebih bisa ikhlas dan pasrah terhadap ancaman-ancaman yang terjadi. Jadi mereka atau para di situ akan bingung. Wah, harus gimana lagi nih untuk menekan orang ini agar mereka bisa bayar ya. Itu adalah tugas mereka, dan mereka tugas namanya juga tim penagihan ya. Tugasnya menagih dan membuat kalian bisa bayar utang-utang kalian. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.